Seorang lelaki tiba-tiba mencap satu kancing bajunya, yang ternyata merupakan berlian senilai sebuah gedung. Perempuan itu tentu tidak mempercayainya. Mereka pun pergi ke toko perhiasan. Perempuan itu kaget. Kalau satu kancing saja semahal itu, bagaimana dengan 7 lainnya? Lelaki itu mendapat bayaran dari berliannya, lalu digunakan membeli barang-barang mewah dan menyewa sebuah kamar hotel termewah di tengah kota. Luar biasa. Tak peduli seberapa mewahnya itu, baginya tetaplah kumuh. Lelaki ini adalah raja. Di dunianya, batu giok adalah barang biasa. Jika orang lain berani menyentuhnya, mereka bisa kehilangan kepala. Lelaki itu memiliki masa kecil yang buruk. Pamannya menginginkan kekuasaan. Pada suatu hari pamannya mencoba untuk mengambil tahta, yang berujung pada kematian ayah lelaki itu. Ketika anak itu berada di ambang kematian, seseorang berpakaian serba hitam muncul. Seperti dewa, ia mengalahkan semuanya. Pamannya pun melarikan diri dengan bantuan bawahan. Dengan sedikit kesadaran, ia sempat mengambil salah satu barang milik penyelamatnya. Ketika bangun, ia berada di upacara penobatannya sebagai raja di usia muda. 20 tahun kemudian, ia telah dewasa. Semua perempuan menyukainya. Pengikutnya beragam mulai dari bangsawan sampai orang biasa. Tetapi ia tidak bisa melupakan orang berpakaian serba hitam yang menyelamatkan nyawanya. Sampai hari ini, ketika memberi makan kuda, pria itu melihat sosok yang mirip penyelamatnya. Ia pun langsung mengejarnya. Ketika sampai di hutan bambu, terdengar bunyi seruling bambu. Lalu ia bergerak arah suara itu, dan menemukan 2 batu besar. Ada retakan di antara keduanya. Ia menunggangi kuda masuk ke retakan itu. Tibalah pria di dunia orang yang ia kejar. Mereka bertemu di tengah kota Seoul. Ia turun dari kuda untuk mendekati perempuan itu. Apakah kamu percaya dengan dunia paralel? Lelaki ini berkata ia berasal dari dunia paralel. Di sana ia adalah raja. Perempuan itu tidak peduli. Ia pikir lelaki ini pasti punya masalah kejiwaan. Mulai dari mengendarai kuda seperti orang gila. Ia pun mengambil sidik jari lelaki itu untuk diidentifikasi. Di dunia lelaki itu, kepergiannya yang mendadak membuat pengawalnya khawatir. Mereka tidak bisa membayangkan raja mulia mereka dipenjara dan bahkan dinasihati oleh orang biasa. Di hadapannya ada ayam goreng, tetapi ia tidak memakannya. Takut jika itu diracun. Perempuan itu meyakinkannya, maka ia pun melahap paha ayam itu. Perempuan itu menatap-menatapnya seakan ia gila. Setelah makan, ia berlari ke arah perempuan itu seperti orang gila. Bertanya apakah perempuan itu mau menjadi ratunya, atau ingin yang lain. Dia menghabiskan 20 tahun untuk mencari perempuan itu. Lelaki itu serius, mengatakan bahwa ia akan membuktikan kalau dunia paralel itu ada. Akhirnya sang perempuan menyerah. Lelaki itu membawanya ke hutan bambu, berkeliling mencari gerbangnya, tetapi tidak muncul sama sekali. Perempuan itu pikir dirinya gila untuk mempercayai seorang lelaki dengan gangguan mental. Kemudian malam itu ada telepon, karena identitas misterius sang pria. Karena identitasnya yang mencurigakan, perempuan itu menggunakan kuda sebagai petunjuk. Ia harus melihat kuda sebagai petunjuk. Setelah diselidiki, kuda itu asli keturunan Spanyol. Biasanya, tidak mungkin kuda jenis itu bisa muncul di sini, karena harganya yang mahal. Ini menjelaskan kalau lelaki itu bukan orang biasa. Perempuan itu mulai percaya sang lelaki. Ia ingin lelaki itu bercerita lebih spesifik lagi. Lelaki itu menolak. Perempuan itu pun marah. Keesokan harinya, dia patroli dan bertemu sekumpulan preman. Lelaki itu mengikutinya untuk alasan keamanan. Lelaki itu mengalahkan kelompok preman. Kemampuan sang lelaki membuat identitasnya semakin mencurigakan. Setelah menang, lelaki itu mengatakan ia harus kembali ke dunianya.
Negaranya tidak bisa bertahan lama tanpa raja. Perempuan itu mengira ia bercanda. Ketika sang perempuan tiba di rumah, kudanya menghilang. Sejak saat itu ia tidak melihat sang lelaki lagi. Hingga ia melihat sang lelaki di kamera pengawas. Tempat terakhir yang ia datangi adalah hutan bambu malam itu. Ternyata pangeran berkuda putih itu nyata. Mereka menunggangi kuda bersama. Menungganginya di hutan bambu ketika salju pertama muncul. Dan sebuah retakan muncul. Perempuan itu terkejut. Sekelompok pengawal muncul di hadapannya. 근위대는 즉시 십보 밖으로 물러난다. 내 말이 다 맞지. 나는 대한제국의 황제이고. Hari itu, setelah berkelahi dengan preman ia menghilang. Perempuan itu mencarinya untuk waktu yang lama. Ia tidak bisa ditemukan. Hingga hari ini, sekali lagi, lelaki itu muncul di dunia sang perempuan. Pertama kali datang ke dunia sang lelaki, ia bertemu dengan Perdana Menteri. Jet pribadi, rumah besar. Bahkan dapurnya lebih besar dari rumah perempuan itu. Masih ada banyak hal yang belum ia lihat. Yang paling menakutkan adalah dunia paralel, berarti di dunia lain, ada seseorang yang menyerupai kita. Lalu siapakah yang menyelamatkan raja? Inilah yang terjadi di 6 episode pertama drama Korea berjudul The King, Eternal Monarch. Jalan ceritanya seru. Kalau kalian tertarik, cobalah untuk menontonnya.